Porota pagi ini Pro 1 RRI ND Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar Basi terus bersama saya Rizwan Simbi yang menemani Anda di Porota pagi ini. Pendengar, Provinsi NTT juga termasuk Kabupaten ND ini tengah memasuki puncak musim hujan ya, dan tentunya ini berdampak ataupun berpotensi membawa berbagai dampak bencana ya, seperti curah hujan yang tinggi, angin kencang, hingga resiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan juga tanah longsor. Nah, untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan kondisi cuaca saat ini, pendengar, dan apa saja potensi bahaya yang mengintai, serta langkah-langkah yang perlu diambil, kami sudah bersama dengan Prakirawan BMKG Tadi Kupang, maksud kami Ketua Prakirawan BMKG Tadi Kupang, Niputu Nonik. Selamat pagi, Bu Nonik. Halo, selamat pagi juga. Iya, biasanya kita laporan cuaca ini ya. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi begitu ya, yang terjadi, dan ini diprediksi oleh BMKG begitu, Bu Nonik. Nah, bisa disampaikan tepatnya nih fenomena yang terjadi saat ini seperti apa, Bu Nonik? Baik Pak, betul. Biasanya kita wawancara terkait berita cuaca. Sekarang kita sedikit membahas tentang bagaimana prediksi hujan yang sesuai dengan siaran pers yang dikeluarkan oleh BMKG Tadi Kupang. Saat ini memang seluruh wilayah Tenggara Timur itu sudah berada pada puncak musim hujan, sehingga memang banyak sekali potensi-potensi bencana hidrometeorologi yang kemungkinan akan terjadi. Selain itu, di akhir bulan Januari ini Pak, hingga di awal Februari ini memang banyak sekali kombinasi aktifnya beberapa fenomena atmosfer global. Seperti yang dipantau oleh BMKG Tadi Kupang, dari aktifnya monsun Asia ditambah fenomena La Nina yang dalam kondisi lemah, kemudian ada Medellin Oscillation, sirkulasi siklonik, dan gelombang atmosfer ekwatorial Rossby, serta adanya serokan dengan The Cold Surge, serta adanya daerah perlambatan kecepatan angin dan daerah pertemuan angin. Nah, kondisi-kondisi tersebutlah yang menyebabkan wilayah Nusa Tenggara Timur ini berpotensi terjadi hujan sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai petir dan juga angin kencang berdurasi singkat dalam sepekan ke depan. Oke, baik. Ini diprediksi sampai kapan, Bu Nonik? Ini kita prediksikan kurang lebih hingga tanggal 3 Februari 2025 sambil kita memantau lagi bagaimana kombinasi cuacanya untuk 1 minggu ke depan. Baik, untuk di wilayah NTT ini di mana saja yang punya potensi yang tinggi gitu terhadap bencana hidrometeorologi ini? Untuk potensi yang tinggi itu hampir seluruh wilayah NTT ya Pak ya, yang kita prediksikan itu. Terlebih di wilayah Sabu, Sumba, di Flores, dan juga di Pulau Timur seperti wilayah Soe, Kabupaten Kupang, seperti itu Pak. Hampir seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur sih Pak. Oke, baik. Dan apa saja jenis-jenis bencana hidrometeorologi yang bisa terdampak begitu kepada masyarakat? Untuk jenis-jenis bencana itu yang harus masyarakat waspadai yaitu seperti banjir bandang, tanah longsor, pohon tumbang, apalagi juga sambaran petir Pak. Terutama banjir itu, jadi ada wilayah-wilayah di mana walaupun terjadi hujan dengan intensitas ringan, namun durasinya panjang, maka akan berpotensi banjir di wilayah-wilayah yang memang rawan banjir Pak. Kemudian ada juga wilayah-wilayah apalagi di daerah ketinggian Pak, itu sangat berhati-hati terhadap petir karena wilayah Provinsi NTT ini adalah provinsi kepulauan, sehingga terbentuknya petir itu sangat dominan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga kalau ketika terjadi petir, sebaiknya tidak bermain handphone atau berlindung di rumah, di dalam mobil, seperti itu. Jangan memegang sesuatu yang bersifat cair atau memegang besi yang merupakan pengantar dari petir itu sendiri. Dan memang beberapa daerah ini di pemberitaan gitu yang kami baca memang saat ini banyak terjadi longsor begitu ya akibat curah hujan yang tinggi. Nah, Bu Nonik, kapan masyarakat sebaiknya mulai waspada begitu agar terhindar dari bencana-bencana hidrometeorologi? Ada tanda-tanda begitu yang perlu diketahui oleh masyarakat?
Untuk tanda-tanda sendiri Pak, Mhm, memang tadi sudah saya sedikit jelaskan bahwa di Dasarian 3 atau di akhir bulan Januari mhm, hingga di awal Februari ini kita lagi di puncak musim hujan. mhm, Sehingga memang kita masyarakat, menyadari bahwa di tempat dia tinggal itu adalah tempat-tempat yang memang sudah, mempunyai histori mhm. banjir, longsor, sebaiknya, untuk waspada. Karena Oke, intensitas hujan yang terjadi ini mungkin hampir tiap hari, Pak. mhm, baik. Dan masyarakat juga bisa mendapatkan ini info yang lebih lengkap, lebih detail ini selain melalui RRI, Anda juga bisa melalui informasi dari BMKG begitu ya. Ini bisa mengakses di mana saja. Untuk, info dari BMKG sendiri, Mhm, masyarakat bisa memantau perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca ekstrim melalui stasiun meteorologi kelas 2 Eltari Kupang dengan layanan informasi cuaca 24 jam, 7 mhm, hari mhm. di nomor WhatsApp kami 0811 3940 4264 atau Oke, dapat langsung mengakses aplikasi kami di info BMKG dan juga sosial media kami di TikTok, Instagram, juga Facebook yaitu @info-bmkg-eltari. oke, baik. Untuk terakhir nih silakan himbauannya untuk masyarakat di wilayah NTT. Oke, untuk himbauan selain terhadap Mhm, masyarakat juga terhadap pemerintah daerah, mhm, yang pertama yaitu untuk pemerintah daerah, pihak terkait serta masyarakat diminta untuk siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang dan juga tanah longsor. Kemudian tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi longsor yaitu yang pertama menghindari berada di kawasan rawan tanah longsor mulai saat hujan, tidak mengganggu atau melakukan penggalian pada lereng-lereng di kawasan rawan tanah longsor. Kemudian yang ketiga, dalam kondisi tidak hujan juga perlu memastikan drainase di sekitar lereng berfungsi dengan optimal. Kemudian juga perlu mewaspadai apabila terjadi tanda-tanda lereng akan longsor, segera menghindar dari lereng dan melapor ke aparat. oke. Kemudian memperhatikan tanda-tanda awal tanah longsor. Selain itu, masyarakat juga dihimbau agar tidak panik, namun tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim dan dampak bencana hidrometeorologi. Mhm. Baik, menarik, terima kasih waktunya untuk RRI ND pagi ini. Selamat kembali beraktivitas, selamat pagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas juga, Pak. Dengan demikian wawancara kami bersama dengan Ketua Kelompok Prakirawan BMKG Eltari Kupang, ini Putu Nonik ya, terkait dengan BMKG yang mengimbau agar masyarakat di wilayah NTT mewaspadai dampak dari cuaca ekstrim yang terjadi, ini yang bisa berdampak kepada bencana hidrometeorologi. Kami juga akan hadirkan sesi wawancara lainnya, pendengar tetap di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.